Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita sekalian. Saya Reza Maulana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup dan kekuatan kodrat yang ada pada masing-masing anak. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidikan sebagai taman atau lahan, yaitu tempat atau tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat guru itu diibaratkan sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Tugas petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi hama atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain-lain sebagainya. Nah, beda jenis tanaman, maka beda pula perlakuan di dalam merawatnya. Artinya, bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan dan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda dengan memperhatikan budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan anak-anak itu sebagai biji tumbuhan. Jika diibaratkan sebagai biji jagung yang ditanam dan disemai, maka biji jagung itu akan dapat tumbuh subur jika mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, pupuk yang cukup, dan meskipun bibit jagung bukan bibit unggul, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian, perlakuan, serta perawatan petani yang baik pula terhadap tanaman jagung tersebut. Begitupun sebaliknya, meskipun bibit jagung itu unggul, namun ditanam di tanah yang gersang, kurang pengairan dan pupuk, maka biji jagung itu akan tumbuh, namun tidak akan optimal serta maksimal. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan guru itu sebagai seorang pamong yang mampu memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Artinya, kehadiran pendidik dapat membuat peserta didik berkreasi, berinovasi, serta bereksplorasi. Nah, di sini dapat kita simpulkan, tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Merdeka itu artinya dapat sebagai keselamatan serta kebahagiaan. Selamat raganya dan bahagia jiwanya dalam proses belajar. Hal itu dapat dicapai dengan cara menghambakan diri atau berorientasi kepada peserta didik. Yang dimaksud dengan menghamba atau berorientasi kepada peserta didik, artinya adalah menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, serta menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau lingkungan anak menjadi pembelajar sejati. Selalu muncul rasa keingintahuan terhadap informasi dan pengetahuan yang berkembang, suka dan senang membaca, yang pada akhirnya akan membentuk karakter anak sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, implementasinya di sekolah saya dapat menanamkan serta penguatan karakter dan budi pekerti pada saat berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua, yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dan inovatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tidak menjadi rasa jenuh dan terhindar dari rasa bosan. Yang ketiga,
Di sekolah saya, menuntun pengembangan minat, bakat peserta didik dengan bimbingan kegiatan ekstrakurikuler dan literasi. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan kompetensi diri seorang tenaga pendidik untuk terus belajar serta mengaktifkan diri dalam kegiatan sosial agar tentunya dapat menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku pada saat ini. Sahabat guru sekalian, untuk menjadi seorang guru jangan pernah berhenti untuk belajar, berinovasi, berkarya, serta berbagi. Kita akan terus mengingat dan meresapi serta merealisasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing matya mangun karsa, tut wuri handayani. Guru di depan memberikan contoh atau sebagai panutan, di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat kepada peserta didik untuk transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.